Ya, jadi untuk bab selanjutnya dari yang sebelumnya ada transformasi geometri, sekarang kita masuk ke barisan dan deret. Jadi untuk barisan dan deret ini sebelumnya sudah pernah di SMP ya. Di SMP juga sudah pernah ada barisan dan deret. Kalau tidak salah kelas 8 atau kelas 9 gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kita lanjutkan untuk barisan dan deret. Di sini kita nanti akan ada sebenarnya 7 ya. Nah, nanti sisipannya ini ada di deret, ada di untuk geometri dan di aritmatika juga. Tapi nanti untuk secara garis besar nanti kita akan belajar tentang barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, deret geometri, sisipannya nanti untuk aritmatika dan juga untuk geometri. Lalu ada juga deret geometri sehingga. Nah, oke untuk yang pertama ini untuk secara umum ya, secara garis besarnya. Apa sih barisan bilangan itu? Nah, sesuatu bisa disebut sebagai barisan bilangan bila bilangan-bilangan yang disusunnya itu menurut suatu aturan tertentu. Jadi ada aturan tertentu yang membuat barisan tersebut ada gitu. Jadi kayak misalnya untuk yang nomor satu ini, satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, berarti kan ini dia barisan bilangan, ada aturannya. Aturannya itu adalah memiliki beda plus satu ya. Bedanya plus satu. Nah, untuk yang nomor dua, nol, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya ini berarti dia juga bedanya satu, tapi bedanya di sini dengan yang nomor satu adalah suku awalnya. A ya, A-nya beda. Nah, ini untuk yang nomor tiga, nomor empat, dia sama-sama memiliki beda dua ya. Bedanya sama-sama dua, plus dua ya tepatnya, bedanya plus dua, dan bedanya cuma di yang berbeda di antara baris ketiga dan baris keempat ini hanyalah suku pertamanya. Nah, di sini ada 1, 3, 6, 10, 15. Nah, ini dia termasuk barisan bilangan kan? Nah, ini kita coba lihat untuk bedanya. Dia di sini ternyata dia bedanya itu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini dia juga memiliki apa ini? Untuk bedanya, selisihnya di antara suku satu dan suku selanjutnya itu dia memiliki pattern atau barisan lagi ya, barisan lagi dengan barisan dari selisihnya itu memiliki bedanya juga satu gitu. Nah, untuk yang nomor 6 juga sama ya. 3, 5, 7, 9 ya, 3, 5, 7, 9. Nah, dia memiliki pattern juga. Nah, untuk yang nomor 7 juga sama nih. 2, 6, 12, 20, 30. Nah, ini masih ada banyak lagi. Nah, jadi jika misalnya ada bilangan-bilangan yang tersusun menurut suatu aturan tertentu, maka bisa dibilang sebagai barisan bilangan. Tapi kalau misalnya dia acak, tidak ada aturannya, itu belum bisa disebut sebagai barisan bilangan. Nah, yang kita ketahui sebelumnya itu untuk barisan bilangan itu ada aritmetika dan ada geometri. Nah, jadi kita bahas kembali untuk barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih ya, beda atau selisih yang biasanya dilambangkan dengan B yang tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, ini di antara dua suku yang berurutan. Jadi untuk barisan aritmetika ini dia bedanya ini tetap dan tidak berubah dia. Misalnya untuk yang contohnya nomor satu di sini ada 1, 3, 5, 7. Nah, berarti kan dia memiliki selisih di antara suku yang berurutan, dua suku berurutan, misal suku 2 dan suku satu, 1 dan 2 itu memiliki selisih bedanya plus 2, positif 2 ya. Nah, terus di sini untuk yang contoh nomor 2 sama juga ya, dia memiliki bedanya 2. Nah, untuk yang nomor 3 di sini dia 4, 4, 4. Nah, berarti dia juga beda, memiliki selisih bedanya sama. Nah, untuk yang contoh nomor 4 di sini dia memiliki bedanya negatif ya, negatif 2. Jadi dia turun ke bawah. 10, 8, 6, 4. Barisan turun monoton nanti namanya. Nah, jadi untuk barisan aritmetika ini jika misalnya kita lambangkan untuk U1-nya atau suku pertamanya itu adalah A, maka untuk U2-nya itu sama dengan U1 ditambah bedanya. Nah, karena nanti bedanya sama, jadi nanti bisa kita satukan ya untuk yang mencari di suku ketiga dan suku keempat dan seterusnya. Nah, jadi untuk U1-nya ini sama dengan A dan U2-nya sama dengan U1 ditambah B
atau bisa juga kita tulis karena U1-nya itu adalah A, intinya A ditambah B. Untuk U3-nya di sini bisa U2 ditambah B atau U2-nya ini kan karena A plus B, jadi bisa kita tulis juga A plus B ditambah B. Jadi untuk U3 bisa juga kita tulis selain U2 plus B adalah A ditambah 2B. Untuk U4 di sini ada U3 ditambah B. Nah, untuk U5-nya U4 ditambah B. Nah, ini terus sampai ke UN. Nah, berarti kan bisa dilihat nih untuk patternnya ya. Di sini untuk U5 itu sama dengan U4 ditambah B. Untuk U4 sama dengan U3 ditambah B. Nah, berarti kalau misalnya untuk UN, jadi sama dengan UN-1 ditambah B. Nah, untuk bisa juga kita tulis sebagai A ditambah N-1 dikalikan B. Itu bisa dilihat ya, jadi karena U3 di sini A ditambah 2B, untuk U4 A ditambah 3B, dan untuk U5 A ditambah 4B. Jadi bisa juga kita tulis A ditambah N-1B. Nah, jadi untuk rumus suku ke N dari barisan aritmetika, ini bisa ada dua ya berarti ya untuk UN-nya. Yang pertama ini adalah UN-1 ditambah B, atau ini yang lebih universalnya, yang lebih generalnya, lebih umumnya, A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, dengan UN-nya ini adalah suku ke N, untuk A-nya ini adalah suku pertama, B-nya beda atau selisih, dan N-nya ini adalah banyak sukunya. Nah, lanjut ini. Nah, di sini ada contoh nih. Udah ditulis juga ya. Jadi untuk tentukan suku ke N barisan aritmetika 1, 3, 6, 10. Nah, tadi sama kayak yang ini ya, untuk yang nah ini nomor 5. Nah, sekarang kita coba cari untuk suku ke N barisan aritmetikanya. Nah, jadi di sini karena kita belum tahu rumusnya nih. Nah, jadi kita bisa misalkan untuk UN-nya ini adalah sebuah persamaan kuadrat AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, karena di sini kita sudah tahu U1-nya, berarti kan kalau misalnya persamaan kuadrat berarti U1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Nah, berarti kan A plus B plus C ya untuk U1. Untuk U2, U3, U4 itu sama ya caranya. Jadi untuk N-nya tinggal kita masukkan 2, 3, dan 4. Maka akan didapatkan 4 persamaan dengan 3 variabel yang harus kita cari. Nah, berarti ini kan lebih ya, lebih dari cukup ya. Nah, jadi kita bisa masukkan nih karena sudah dapat 4 persamaan ini, untuk U1-nya ini sama dengan 1, U2-nya sama dengan 3, U3-nya sama dengan 6, U4-nya sama dengan 10. Nah, ini bisa dapat nanti bisa dicoba oleh teman-teman sendiri, dicoret-coret ya. Jadi akan didapatkan untuk nilai A, B, dan C-nya. Untuk A-nya itu adalah setengah, B-nya itu adalah setengah, dan C-nya itu adalah 0. Nah, berarti kan karena kita sudah dapat A, B, C-nya, bisa kita tinggal masukkan ke persamaan UN yang kita misalkan tadi. Nah, jadi akan didapatkan untuk UN-nya ini sama dengan setengah dikali N kuadrat ditambah BN, B-nya yang tadi setengah, di setengah N ditambah C. C-nya sama dengan 0. Jadi bisa kita hilangkan, diabaikan ya, karena sama 0. Jadi untuk UN-nya itu akan sama dengan setengah N kuadrat ditambah setengah N. Nah, karena sama-sama ada setengah N, jadi bisa kita keluarkan jadinya setengah N dikalikan N plus 1. Nah, jadi itu untuk rumus suku ke N dari barisan aritmetika 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Itu sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Nah, ini bisa di foto ya, foto atau screenshot. Jadi untuk cara jika kita mencari rumus dari sebuah barisan aritmetika yang kita belum tahu rumusnya apa, bisa kita misalkan dengan persamaan kuadrat AN kuadrat plus BN plus C. Nah, nanti kita punya beberapa data dan itu variabelnya tinggal kita cari untuk A, B, dan C. Nah, sekarang untuk contoh 2, coba tentukan suku ke-30 dari barisan 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Nah, ini berarti untuk yang
suku ke-30 dari baris sebelumnya yang udah ada. Nah, kita kan udah punya nih. Untuk rumusnya kita sudah ada ya. Sudah dapat sebelumnya ini rumusnya itu untuk UN-nya sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Nah, berarti untuk suku ke-30 dari barisan 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya, berarti itu bisa tinggal kita gunakan rumus yang tadi, UN sama dengan setengah N dikalikan N plus 1. Nah, karena N-nya yang ditanya ini adalah suku ke-30, berarti U30 itu sama dengan setengah dikalikan 30, 30 dikali setengah berarti nanti 15, dikalikan dalam kurung 30 ditambah 1. Ya, karena N 30. Jadinya 15 dikalikan 31 atau hasilnya adalah 465. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan untuk baris aritmetika? Nah, ini karena tidak ada kita lanjut ya. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada di sini, deret aritmetika. Nah, apa sih bedanya deret sama baris? Nah, kalau misalnya barisan itu di antara suku ke-1 dan suku kedua itu hanya koma. Jadi dia bukan tidak ada operasinya di antara U1 sampai U2 sampai seterusnya. Dan kalau untuk deret aritmetika dia ada operasinya yaitu berupa penjumlahan. Nah, karena tadi kita sudah tahu nih untuk U1-nya itu adalah A, maka untuk U2-nya itu akan jadi A plus B. Atau bisa kita juga tulis seperti ini. A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah seterusnya sampai UN. UN-nya itu kan tadi A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, jadi ini untuk bentuk umum dari deret aritmetika. Nah, terus karena deret aritmetika ini kan ada operasinya penjumlahan, maka nanti pertanyaannya bakal lebih ke penjumlahan, hasil penjumlahan dari n suku pertama gitu. Nah, jadi kita coba turunkan rumusnya di sini untuk UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Ya. Nah, oleh karena itu untuk U1-nya ini bisa kita tuliskan A, U2-nya A plus B, U3-nya A plus 2B. Nah, di sini bisa teman-teman coba untuk mencari rumus Sn secara universal yang hanya ada N, lalu A, dan B yang biasanya ada untuk di soal-soal ya. Di soal itu biasanya hanya ada N, B, dan A seperti rumus UN ini. Nah, ini dikasih sedikit bocoran untuk Sn-nya ini bisa kita tuliskan juga A ditambah A plus B ditambah A plus B plus 2 plus terusnya sampai UN-nya A plus N min 1 kali B. Atau juga bisa kita tulis A ditambah UN negatif N min 2B ditambah UN N min 3 dikalikan B ditambah seterusnya sampai ke UN. Nah, di sini teman-teman bisa coba diapain lagi nih biar kita bisa dapat nilai Sn-nya ini yang hanya dalam bentuk A dan B juga N. Nah, cuma ada 3 variabel itu aja. Gimana caranya? Nah, yang teman-teman dikasih waktu berapa ya? 3 menit ya. 3 menit untuk coba menurunkan rumus ini. Nah, udah nih ya kira-kira 3 menit. Gimana? Dengan pikiran diapain? Kan ini kan kita dari A ditambah A plus B atau U2-nya ditambah A plus 2B atau U3 dan seterusnya sampai ke UN. Nah, setelah ini kita apain lagi nih? Biar kita dapat SN-nya yang hanya dalam bentuk seperti UN, A, N, dan B. Nah, kita coba bahas bareng-bareng aja berarti ya. Nah, dapat dinyatakan juga untuk baris deret ya, deret aritmetika ini, besar setiap suku adalah B kurang dari suku berikutnya. Ya kan ya? Karena untuk UN-nya ini adalah N min 1 ditambah suku apa bedanya? UN min 1 ditambah B-nya. Nah, maka kalau misalnya untuk UN-nya jika kita anggap UN ini sebagai yang awalnya, maka untuk UN min satunya, untuk yang berarti ini turun ya, menurun. Untuk UN min 1 sama dengan UN dikurangi B. Nah, jadi untuk UN min 2-nya berarti kan UN min 1 dikurangi B. Atau UN min B min B.
Atau bisa juga kita tulis UN min 2B. Untuk UN min 3-nya sama dengan UN min 2 dikurangi B. Atau juga bisa kita tulis UN dikurangi 2B dikurangi B. Atau UN min 3B. Nah, jadi ini untuk yang pertama, dia dari A naik ke atas. Karena ini kan penjumlahannya. Jadi kalau untuk penjumlahan mau yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas sama aja. Karena penjumlahan bersifat asosiatif ya, untuk A plus B sama dengan B plus A. Komutatif ya, mohon maaf, itu komutatif. Nah, jadi untuk SN-nya ini bisa juga dari belakang ke yang awalnya. Maka bisa kita tuliskan untuk 2 SN-nya ini, berarti kan suku awal tambah suku akhir. Yang A tambah UN. Nah, terus untuk yang suku kedua ditambah suku 2 sebelum paling terakhir. Atau juga sama dengan A ditambah UN. Itu nanti bisa coba dibuka-buka ya, karena nanti pasti hasilnya untuk UN U2 itu sama dengan UN min N min 1 gitu. Satu suku sebelum suku paling terakhir gitu. Nah, untuk U3-nya berarti ditambahkan dengan suku ketiga yang yang paling terakhir gitu. Dan seterusnya sampai ke suku yang paling akhir ditambahkan suku yang awal atau A plus UN juga. Dan semua ini sebanyak N kali. Karena nanti akan ada N jumlahnya. Nah, dengan demikian 2SN ini sama dengan N dikalikan A plus UN. Nah, karena di sini ada 2SN dan yang kita butuhkan adalah SN, maka duanya ini bisa kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Jadinya setengah N dikalikan A plus UN. Atau karena UN ini tadi kan sudah ada rumusnya A ditambah N min 1 kali B. Nah, maka untuk SN-nya ini sama dengan setengah N dikalikan A plus N min 1 kali B. Atau SN ini sama dengan setengah N dikalikan 2A ditambah N min 1 kali B. Nah, jadi untuk SN dari deret aritmatika adalah seperti ini. Nah, di sini untuk rumusnya berarti ini ya sudah dirangkumkan. Jadi jika untuk UN adalah suku N dan UT adalah suku tengah dari sebuah deret aritmatika atau baris aritmatika, dan SN adalah jumlah N suku pertama deret aritmatika, maka di sini ada 5 rumus yang akan kita sering gunakan. Kita hanya berputar-putar di 5 rumus ini nanti. Untuk UN-nya itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Untuk SN-nya ada 2, ini bisa N per 2 dikalikan A plus UN, atau N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 kali B. Yang ketiga di sini UT atau suku tengah, itu A ditambah UN dibagi 2, tengah ya, jadi dibagi 2 dikalikan setengah. Dan untuk yang keempat di sini ada UN, suku ke N itu sama dengan SN, jumlah suku ke N dikurangi SN min 1, jumlah suku ke N min 1 pertama deret aritmatika. Nah, untuk bedanya ini bisa dicek dari UN min 1. Dari sebuah suku dikurangi suku sebelumnya, itu adalah bedanya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, ini sedang azan jadi bisa di pause sebentar. Nah, ya udah bisa kita lanjutkan. Jadi untuk karena tidak ada pertanyaan ya, jadi kita lanjutkan untuk ke contohnya. Nah, jadi di sini ada sebuah barisan aritmetika 5, 8, 11, terusnya sampai 125, 128, 131. Nah, di sini yang ditanyakan adalah suku tengahnya. Suku tengahnya berapa? Nah, karena kita tadi sudah ada rumusnya untuk UT. UT itu sama dengan A ditambah suku paling terakhirnya UN dibagikan 2, dibagi 2. Nah, langsung saja kita bahas. Jadi suku tengahnya atau UT-nya itu adalah sama dengan A ditambah UN dibagikan 2. Nah, karena suku pertamanya itu adalah 5 dan suku terakhirnya itu adalah 131, maka langsung kita tinggal inputkan 5 ditambah 131 dibagikan 2. Atau 136 bagi 2. Hasilnya adalah UT-nya 100, itu 68. UT-nya 68 ya.
Nah, jadi di sini untuk yang contoh 2, jumlah semua bilangan bulat di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 ialah, ada APG-nya bisa dilihat. Nah, ini teman-teman dikasih waktu untuk mengerjakan contoh soal 2 ini. Diberikan waktu berapa? 5 menit, 3 menit ya, 3 menit cukup untuk mengerjakan contoh soal 2 ini. Ya, ini udah 3 menit ya. Nah, gimana di sini, apa ada yang ingin menampilkan hasil jawabannya untuk contoh 2 ini? Ya, benar. Coba bisa ditampilkan novel, aditya novel ya untuk jawabannya. Oh, bisa di share screen nanti. Ini saya bisa share screen nggak bisa share screen ya? Oke, berarti bisa coba dijelaskan gimana untuk dapat judul 800-nya. Nah, ini yang 40-nya. Ada lebihnya. Oh, oke. Nah, tapi untuk jawabannya benar ya 7.800. Nah, sini untuk jawabannya, nah bilangan bulat di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Nah, berarti kan itu pertama kita cari dulu nih apa aja bilangannya. Kan karena dia di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5, ada 105, 110, 115, terusnya sampai 295. Nah, jadi di sini kita punya datanya dari soalnya ini adalah untuk A-nya itu sama dengan 105, untuk B-nya karena habis dibagi 5 ya pasti B-nya 5, dan untuk PN-nya adalah 295. Nah, jadi di sini kita bisa pakai rumus yang pertama ini. Kalau kita cari dulu nih, kita nggak tahu kan berapa banyak jumlah sukunya ini antara 105 sampai 295 ini, yang bedanya 55 ada berapa banyak gitu. Nah, maka kita bisa cari dengan rumus UN itu sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Nah, karena kita di sini pengen cari tahu N-nya, maka kita tinggal inputkan data yang kita punya. Untuk UN-nya ini adalah 295, untuk A-nya adalah 105, N-1 dikalikan bedanya 5. Nah, jadinya kan di sini dapat N-nya ini adalah 39. Nanti bisa dicoba. Jadi ini di sini 105 dikurangi 5 itu adalah 100. 5N sama dengan 295 di ya 295 dikurangi 100 sama dengan 5N. Nah, berarti kan N-nya sama dengan 39. Nah, jadi karena kita sudah dapat N-nya, maka kita bisa langsung cari SN-nya. Nah, untuk SN-nya ini adalah N per 2 kalikan A ditambah UN. Nah, karena tadi N-nya ada 39, maka kita inputkan 39 untuk N-nya. Nah, di sini
bisa ada dua cara. Yang pertama bisa langsung pakai A ditambah UN, atau pakai yang 2A ditambah N-1 kali B. Nah, harusnya nanti jawabannya sama. Nah, karena di sini kita gunakan yang kita punya A dan UN-nya, jadi bisa kita langsung inputkan. N/2 dikalikan A ditambah UN sama dengan 39/2. A-nya itu 105, untuk UN-nya ada 295, jadi jumlahkan hasilnya 400. 400 dibagi 2 itu adalah 200. 200 dikali 39 hasilnya adalah 7.800. Nah, jadi untuk SN-nya S39 berarti ya, karena N di sini 39, jadi SN-nya atau S39-nya itu adalah 7.800. Nah, sampai di situ apa ada pertanyaan untuk baris dan deret aritmatika? Nah, oke, kita lanjut ya berarti. Jadi untuk yang selanjutnya di sini ada sisipan. Nah, jadi sisipan ini kayak misalnya ada sebuah baris aritmatika. Nah, lalu di antara kedua sukunya itu kita sisipkan sekian bilangan lagi, sehingga baris aritmatika tadi membentuk sebuah baris aritmatika baru dengan bedanya yang berbeda lagi, yang baru juga. Nah, jadi jika hendak membuat sebuah baris aritmatika yang telah diketahui nilai suku pertama dan suku terakhirnya, ataupun sudah diketahui ya suku-sukunya, nah, dapat disisipkan sejumlah bilangan di antara kedua bilangan tersebut. Nah, sejumlah bilangan misalnya di buah bilangan, jadi misalnya 3 buah bilangan atau 2 atau bahkan lebih bisa menjadi suku-suku baris aritmatika dan memiliki selisih antar suku berdekatan yang barunya itu adalah B. Nah, jika kita misalkan untuk suku terakhirnya atau UN-nya adalah P, maka untuk baris aritmatika tersebut memiliki jumlah sukunya jadinya Q plus 2 dan diurut berupa A ditambah A, A tambah B, A tambah 2B, tambah A, 3B, dan seterusnya. Sampai A ditambah Q plus 1B. Nah, untuk suku terakhirnya ini kan UN-nya. UN-nya ini kita ketahui untuk N-nya itu adalah Q plus 2. Memiliki jumlah suku Q plus 2. Nah, berarti kan jadinya A sama dengan UN atau yang tadi kita sebut P itu sama dengan A ditambah Q plus 2 min 1 kali B. Nah, karena Q plus 2 min 1 kali B sama dengan Q plus 1, bisa langsung dituliskan A ditambah Q plus 1 kali B sama dengan P-nya atau N-nya. Nah, dengan ini didapatkan untuk nilai selisih barunya, B barunya itu adalah P min A dibagi Q plus 1. Atau bisa kita sebut juga UN min A dibagi Q plus 1. Nah, jadi untuk beda yang barunya ini, setelah disisipkan sejumlah Ki bilangan di antara bilangan aritmatik baris aritmatika tersebut, itu bedanya jadi berubah menjadi B sama dengan P min A dibagi Q plus 1. Nah, di sini ada contohnya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Di antara dua suku yang berurutan pada barisan 3, 8, 13, 33, dan seterusnya. Nah, berarti kan untuk yang barisan awal ini, dia memiliki beda UN-1 dikurangi UN. Berarti UN dikurangi UN-1 ya. Kita masukkan N-nya 2, jadinya U2 dikurangi U1, 18 dikurangi 3. Nah, berarti kan hasilnya 15. Berarti bedanya 15 ya awalnya. Disisipkan 4 buah bilangan sehingga berbentuk barisan aritmatika yang baru. Nah, jumlah 7 suku pertama dari barisan yang terbentuk, barisan yang barunya adalah, nah itu berapa? Nah, ini dikasih waktu yang buat teman-teman ngerjain, tapi nanti ini kita bahas bareng-bareng. Jadi dikasih waktu 3 menit lagi buat mengerjakan soal contoh ini. Nah, ini udah ya, kira-kira 3 menit. Jadi ayo kita bahas bareng-bareng nih. Nah, ada yang tahu nih jawabannya berapa sebelum kita bahas bareng? 84. Ya, cakep. Benar. Nah, jadi di sini karena ini kan kita punya baris aritmetika nih awalnya, ini tak hingga ya baris aritmetikanya.
Nah, 3, 18, 33, dan seterusnya. Dan di sini kan 42 bilangan sehingga berhubung bahasa aritmatika yang baru. Nah, ini ada nih antara dua suku yang berurutan. Jadi di antara 3 dan 18 atau enggak 18 sampai 33 itu disisipkan 42 bilangan yang baru. Sehingga menjadi barisan aritmatika juga yang baru. Nah, jadi di sini bisa kita coba ambil untuk yang pertama A-nya ini adalah yang 3, berarti yang satunya lagi 18 ya. Nah, nanti untuk A-nya ini adalah kita sebut 3 dan untuk yang UN-nya itu adalah 18. Nah, lalu disisipkan 4 nih yang baru. 4 bilangan baru sehingga membentuk sebuah baris aritmatika baru dengan bedanya juga baru. Selisihnya baru. Nah, untuk yang sebelumnya selisihnya adalah 15. Nah, maka untuk yang baru ini kita cari tahu dulu nih berapa selisihnya. Nah, karena kita tahu di sini untuk yang A-nya atau U1-nya itu adalah 3, maka untuk yang 18-nya ini akan menjadi U6. Karena ada 4 yang baru lagi. 4 bilangan baru yang disisipkan antara 3 dan 18. Maka untuk yang 18 menjadi U6. Nah, di sini untuk U6 ini yang sama dengan 18 itu U6 ini kan sama dengan A ditambah N-1B ya. Berarti A ditambah 5, 6 min 1. Berarti 5 ya, 5B. Nah, karena A-nya kita tahu di sini 3, maka bisa kita masukkan langsung untuk A-nya 3 ditambah 5B sama dengan 18. Nah, maka di sini 3-nya pindah ruas menjadi 5B sama dengan 18 min 3 atau 15. 5B sama dengan 15 dan B-nya bedanya yang barunya, selisih yang barunya adalah 3. Nah, lalu untuk yang pertanyaannya di sini adalah 7 suku pertama dari barisan yang terbentuk. Berarti dari U1, U2, U3, U4, U5, U6 sampai U7. Nah, di sini karena kita punya A dan B dan juga N-nya, maka kita bisa gunakan rumus yang langsung 2A plus N min 1 kali B ini. Atau kalian juga boleh mencari UN yang selanjutnya ya. Itu kan karena dekat nih ya. Kita punya udah U6 dan yang ditanya U7. Nah, bisa kita juga cari untuk U7-nya berapa. Berarti kan untuk U7-nya 21 ya. Nah, kalau misalnya pengen pakai yang A ditambah UN, jadinya 3 ditambah 21, nanti dalam kurungan 24. Nah, itu hasilnya harusnya sama ya dengan yang kita gunakan di sini, yaitu S7 sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kali B. Nah, kita inputkan untuk N-nya adalah 7 dan A-nya 2, serta B-nya adalah 3, maka untuk N per 2-nya jadi 7 per 2 dikalikan 2 kali 3 tambah 6 kali 3. Jadi 7 per 2 dikalikan 21, 24, 21 tambah 3 yang sebelumnya 3 tambah 21, di sini jadinya 6 tambah 18 atau 24. Nah, 24 bagi 2 itu sama dengan 12, 12 kali 7 adalah 84. Nah, sama ya yang sebelumnya kalau misalnya kita pakai A ditambah UN. A-nya 3 dan UN-nya, U7-nya adalah 21. 3 tambah 21, 24 juga dalam kurungan. Nah, sampai di sisipan contoh ini apa ada pertanyaan untuk sisipan dari barisan aritmetika? Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut nih. Ini uh, ups, yang terakhir ya ini. Ya, ini sebenarnya ada barisan geometri. Barisan geometri ini pertemuan selanjutnya. Jadi di sini, di antara bilangan 4 dan 29 disisipkan 74 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru. Nah, tentukan beda dan banyaknya suku barisan aritmatika terbentuk dan carilah nilai S50. Nah, di sini teman-teman dikasih waktu ya untuk mengerjakan ini. Berapa? 5 menit ya, 5 menit. Kalau di sini ada 3 yang harus dicari. Nah, 5 menit untuk teman-teman coba ngerjain. Nanti hasilnya bisa dicoba tampilkan ke kamera dan juga dijelaskan ke teman-teman. Tiga. Nah, itu untuk beda yang barunya jadi 3 ya. Nah, benar. Terus untuk barisan aritmatikanya sukunya ada berapa?
suku barisan aritmatika yang terbentuk? Ada berapa banyak bilangannya? Nah, nih kita bahas bareng-bareng aja berarti nih ya. Oke. Jadi di sini di antara bilangan 4 dan 229 disisipkan 74 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika yang baru. Nah, tentukan beda dan banyaknya suku barisan aritmatika baru tersebut yang baru terbentuk tadi ya. Dan cari nilai S50-nya. Nah, jadi di sini untuk bedanya benar tadi caranya ya. Bisa pakai yang tadi juga atau bisa juga langsung yang seperti ini yang tadi yang ada dua itu. Jadi untuk UN dikurangi A-nya, 229 dikurangi 4 dibagikan dengan jumlah sisipannya ada berapa ditambah 1. Nah, jadinya 229 dikurangi 4 dibagi 74 plus 1 atau 225 dibagi 75. Nah, jadi untuk garis aritmatika yang barunya ini nanti akan memiliki beda atau selisihnya adalah 3. Nah, untuk yang awalnya berarti kan dia selisihnya ada 225 ya. Ya, selisih awal 225 menjadi ada 3 karena disisipkan 74 bilangan baru. Nah, berarti kan jumlah sukunya karena tadi kita punya 4 dan 229 lalu disisipkan ada 74 lagi yang baru, berarti hasilnya jadinya jumlah sukunya 2 ditambah 74. Nah, 2 ditambah 74 itu hasilnya 76. Nah, lalu untuk yang S50-nya itu adalah nah, untuk S50 karena kita sudah punya nilai N, nilai A, dan nilai B-nya yang barunya. Sebentar ini tadi tidak presentasi ini kelihatan di layar. Nah, ini ya. Jadi untuk S50-nya karena kita tahu N-nya adalah 50, A-nya itu adalah 4 dan B-nya itu 3. Nah, maka di sini bisa kita gunakan rumus yang S50 sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali B. Nah, jadi hasilnya di sini 50 per 2 adalah 25 dikalikan 2A ya, 2 kali 4, 8 ditambah 49 kali 3 atau 147. Jadi 25 dikalikan 8 tambah 147 atau 25 kali 155. 25 dikali 155 hasilnya salah nih 300 ya 3875 ya 3875 hasilnya bukan 1875 di sini 3000 di sini saya tulis mohon oke ini harus tiga. Nah, jadi itu untuk yang sisipan jadi soal ini. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi, nah misal kayak yang seperti ini, 3, 18, 33, dan seterusnya, disisipkan sekian buah lagi, nah maka kita bisa menggunakan rumus yang B ini, atau kalau kalian punya cara lain, bisa juga pakai cara lain. Nah, tapi nanti diusahakan untuk menggunakan rumus yang kalau misalnya diminta untuk menampilkan hasil jawaban dengan caranya jadi dimohon untuk menggunakan rumus yang dari pengajar kalian ya. Nah, jadi untuk sampai sini apa ada pertanyaan? Ini udah di akhir nih ya berarti. Sudah sampai sisipan aritmatika. Nah, nanti untuk sisipan yang geometri itu akan beda lagi untuk rumusnya. Nah, ini untuk yang garis geometri ini akan dibahas nanti untuk pertemuan selanjutnya. Pada pertanyaan dari teman-teman? Nah, kalau tidak ada mungkin ada tambahan dari Bu Eli.
Oke, udah. Berarti ini bisa dicukupkan atau ada mungkin latihan? Oke, untuk yang tugas satu di bab ini ya, Bu ya. Nah, berarti matematika. Oke, iya, Bu. Nah, berarti untuk pertemuan hari ini bisa dicukupkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa nanti untuk pertemuan selanjutnya akan ada baris dan deret geometri, deret geometri tangga dan juga susunan dari geometri. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya bisa tolong dibaca-baca lagi untuk bab-bab yang terkait. Lalu jangan lupa akan ada tugas untuk baris dan deret aritmatika ini. Tadi sudah disampaikan Bang Tegueli di PG 10 soal. Nanti mungkin formatnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi akan dikirimkan untuk soalnya dan disediakan Google Form untuk inputkan jawabannya. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan hari ini. Jadi terima kasih teman-teman yang udah hadir. Sebelum kita akhir, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Semoga ilmunya tidak cepat luntur dan berkah ya. Nah, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipercurahkan.